Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa sekalian yang dimani Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita malam ini akan melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, masih jadi dalam bab taqwa. Bab tentang taqwa termasuk di hadis yang kedua dari bab ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala as-sani an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, sesungguhnya dunia itu manis menghijau. Dunia itu manis lagi hijau. Dan sesungguhnya Allah itu mustakhlifukum fiha, menjadikan kalian khalifah. Maksudnya sebagian akan melanjutkan sebagian yang lainnya, turun temurun. Begitu. Fiha, di dunia di sini Pak. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Bagaimana kalian berbuat di dunia. Fattaqud dunya, maka takutlah kamu kepada dunia. Dan takutlah pada wanita. Maksudnya ini takut pada Allah dan dunia, kepada wanita. Nanti akan dijelaskan. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali dari bagi Bani Israil itu adalah terdapat pada wanita. Rawahu Muslim. Disebutkan Muslim. Nah, penjelasan dari hadis ini, qala Syarih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal hadis yusamahu al-mu'allifu lima fihi min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bittaqwa ba'da an dzakara halat dunya. Fa qala inna dunya khulwatun khadirah. Ay khulwatun fil madah, khulwatun fil madah khadiratun fil mar'ah. Wa syai' idza kana khadiran khulwan fa innal aina tatubu awalan thumma tatubu an-nafsu saniyan wa syai' idza istama'a fihi talabul aini wa talabun nafs fa innahu yusiku lil insani ayyaqami. Hadis ini disebutkan oleh mu'allif karena di dalamnya terdapat perintah Nabi SAW untuk bertakwa setelah dia menyebutkan tentang keadaan dunia. Maka dikatakan dengan dimasukkan dalam bab takwa karena di situ ada perintah untuk bertakwa. Wa qala, beliau bersabda, inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu khulwatun khadiratun. Ya, khulwah itu manis rasanya. Dunia itu manis rasanya dan hijau di dalam pandangan mata, menyenangkan maksudnya. Dunia itu menyenangkan. Orang yang memandang dunia ini akan senang. Sesuatu disebutkan sesuatu apabila dia itu hijau. Antum lihat hijau, maksudnya suatu pemandangan yang hijau itu kan
Hijau, suatu yang hijau lagi manis, maka mata akan mencarinya. Karena yang kelihatan dari mata itu apa? Hijau apa manis? Hijaunya oleh mata. Maka mata itu akan mencarinya pertama kali, akan dicari oleh mata. Maka kata-kata rumput tentang hijau, dari itu kan, kenapa kok hijau sih? Karena sesuatu yang hijau itu segar gitu loh, segar. Atau di sayur mencari yang hijau lah. Sayur kalau sudah layu, tak laku, hijau. Maka rumput tentang hijau, nggak ada lebih kering, kalau lebih kering nggak suka hijau. Bagaimana? Mata itu, kalau saat itu hijau lagi manis, maka sunya mata ini akan pertama kali dia akan mencari. Pertama kali akan mencari itu mata. Kemudian setelah itu jiwanya akan mencarinya, yaitu dirasakan. Maka apabila terkumpul padanya, dicari oleh mata dan dicari oleh hati, maka sesungguhnya lambat laun manusia ini sangat mungkin akan terjatuh padanya. Dilihat indah, dirasakan manis. Dan dunia, batunya khulwatun fi madakiha, dunia itu manis kalau dirasakan. Apa saja dari dunia kan menyenangkan. Apa saja dunia. Ini dari sisi nafsunya. Ini khulwah, itu manis. Rasanya dunia itu manis. Bimadaki maksudnya kalau dirasakan. Khadiratun bimataha, dan hijau kalau dipandang, dilihat mata di hijau. Bayaktaru al-insan biha, maka akhirnya manusia pun tertipu dengan dunia. Tertipu dengan dunia dan tenggelam di dalam dunia. Akhirnya wayaj'aluha akbaru hamihi. Akhirnya manusia itu akan menjadikan dunia itu adalah tujuan hidupnya. Misi utamanya. Imma itu keinginan saya untuk dunia. Maka ada doa, Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar atau ambisi. Jadi kalau orang itu ambisi hanya untuk dunia, apapun dia kan pokoknya untuk dunia. Ada dunianya, lakukan. Kalau tidak, maka ini Allahumma la taj'al dunya akbaru hamina. Allah mengatakan di dunia atau lamina, ya Allah, jangan Kau jadikan dunia ini sebagai tujuan, utamanya. Akan tetapi Nabi SAW menerangkan bahwasanya Allah Taala mustakhlifuna fiha, yaitu akan menjadikan kita itu khalifah di dunia. Artinya sebagian orang misalkan si A melahirkan si B, si C dan seterusnya, boleh kami ajak, turun temurun. Lalu mati, dilanjutkan anaknya, mati lanjutkan berikutnya, terus begitu. Sampai nanti kiamat di dunia. Bayang dulu kaifa na'mal, Allah menjadikan kita silih berganti di dunia. Lalu Allah akan melihat kaifa na'mal, bagaimana kita beramal. Bagaimana kita beramal di dunia ini? Apa yang dimaksudkan? Hal takumuna fi ta'atihi, apakah kalian melakukan ketaatan kepada Allah di situ selama Anda hidup? Masih hidup ini, apakah Anda melakukan ketaatan kepada Allah? Wa tanhauna nafsa 'anil hawa, apakah Anda mencegah hawa nafsu untuk supaya tidak menahan diri, untuk supaya tidak mengikuti hawa nafsunya? Wa taquluna bima aujaballahu 'alaikum, dan mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah atas kalian. Wala takhtaruna min dunya aula au adal amr bil aks, dan kalian tidak tertipu dan tergoda dengan dunia, dengan keindahan, ataukah sebaliknya. Ini akan bagaimana uji. Tapi di sini jika menjadi petunjuk, Al-Quran itu petunjuk.
termasuk juga dari hadis Nabi. Jadi pengajaran dari Nabi peringatan, jadi betul bahwa kita mau belajar. Maka ilmu sudah. Hakikat ilmu ya kalau Allah, kalau Rasul. Apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul ini ilmu. Ini sudah disampaikan oleh Nabi di sini. Nah, di sini sahih riwayat Muslim. Di dunia itu manis tadi. Maka di sini jangan kamu tertipu. Jangan tertipu dengan dunia, tenggelam dengan dunia, lewat akhiratnya. Amalnya enggak ada. Ini. Oleh karena itu, oleh karena itu, beliau bersabda, "Fattaqud dunya." Maka bertakwalah kamu. Maksudnya di sini fattaqud dunya maksudnya ada ikumu bima amarakum bihi wa turku manahakum anhu. Wa la taghurrannakum khalawatud dunya wa nadhur. Maksudnya takutlah kamu terhadap dunia. Maksudnya jagalah dirimu terhadap dunia. Karena itak yang tadi itu masih menjaga diri. Maka di sini maknanya adalah fatakut dunia. Maksudnya takut pada dunia gimana? Maksudnya adalah lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian di dunia dan tinggalkan apa yang dilarang. Jangan kamu sampai tertipu dengan manisnya dunia dan hijaunya dunia. Jangan tertipu dengan manis dan indahnya dunia yang gemerlap. Jangan sampai kamu tertipu dengan kenikmatan dunia, akhirnya kamu melalaikan syariat Allah. Kamu tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, bahkan melanggar apa yang dilarang. Jangan begitu. Hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara dunia, hanya karena mengejar dunia. Kama qala ta'ala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur." Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Luqman ayat 33. "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Ini adalah lanahnya. Ada nun taukid di sini. Yang artinya, jadi maka janganlah sekali-kali, ada nahi, ada nun taukid, maka jangan sekali-kali kamu itu jadi terperdaya oleh kehidupan dunia. Jangan kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan juga jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Jika kamu terlena tidak taat kepada Allah. Di Al-Quran surat Summa qala, kemudian beliau bersabda, wattaqun nisa wattaqud dunya wattaqun nisa. Ittaqun nisa maksudnya apa? Jangan takutlah kamu kepada wanita. Maksudnya adalah, perhatikan, maksudnya begitu, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap wanita. Fattaqun nisa'i ihdaruhunna. Jadi waspadalah kamu terhadap wanita. Waspadalah kamu terhadap wanita. Ihdaruhunna, waspada, jaga diri. Maksudnya hada yasmalu akhadar minal mar'ah fi kaidiha ma'a zawjiha wa yasmalu aidan al-khadaru minan nisa wa fitnatihinna. Hal ini mencakup yaitu agar berhati-hati dan waspada terhadap wanita di dalam kaidiha ma'a zawjiha. Kaidi itu apa? Ya, rencana yang kurang bagus terhadap suaminya. Wanita bisa menggoda. Saja wanita ini dengan sendirinya bukan
Sebelum nikah dia rajin, ada apa saja. Begitu setelah nikah sekarang tergoda, hati-hati. Demikian juga mencakup al-hadar, berhati-hati terhadap wanita dan fitnahnya, fitnah wanita. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Fa'inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa." Karena sungguhnya fitnah pertama kali dari Bani Israil, fitnah bagi Bani Israil ini adalah terjadi pada wanita. Maka mereka terfitnah dengan wanita. Akhirnya fadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Kita berdiri pada Allah dari semacam. Kita sebutkan, oleh karena itu, saya bacakan aja terjemahnya supaya cepat. Oleh karena itu, kita dapati musuh-musuh kita, musuh-musuh agama kita, musuh-musuh syariat Allah Azza wa Jalla, pada hari ini mereka berkonsentrasi terhadap masalah wanita. Dan juga bagaimana menghiasi, menampilkan kecantikan para wanita, ditampakkan. Dan juga bagaimana agar supaya mereka, para wanita ini bisa bercampur dengan laki-laki, ikhtilat dengan laki-laki, dan ikut serta dengan laki-laki fil amal, di dalam bekerja, dalam bekerja. Hatta yusbihan nasu ka'annahum khabir, hingga manusia menjadi seakan-akan kayak keledai. Tidak ada yang dipikirkan bagi mereka kecuali perut dan kemaluan mereka. Kecuali perut dan kemaluan mereka. Waliyadillah. Kepada Allah dari semua itu. Wa tusbihu nisa'u ka'annahum zaman, yakni suaru la yahtamu nas illa bi syakli mar'ah kaifa yuzayyinuna. Dan wanita seakan-akan mereka ya kayak boneka yang merupakan apa? Suatu bentuk gambar atau bentuk yang orang-orang tidak memerhatikan kecuali bentuk wanita tersebut. Bagaimana mereka menampakkan indah, supaya tampil indah dan menawan. Kaifa yujamilunaha, bagaimana mereka mempercantiknya, bagaimana mereka bisa menampilkan untuk wanita, memberikan untuk wanita ini hal yang bisa memberikan kecantikan dan memperbagus mereka, para wanita tersebut. Makalah kecantikan, kosmetik, supaya ini banyak begitu, ya kan? Ini. Apa yang tak bisa termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan rambut, berkaitan dengan kulit, kemudian sampai besar mencabut rambut, wasa, wadiro, walwaj, bagaimana menampilkan betisnya, kemudian dirok lengannya dan wajahnya, dan segala sesuatu yang menjadikan kata yaj'alu akbaruhum anisa, sampai mereka menjadikan pikiran yang terbesar pada benak mereka ini adalah wanita. Apabila mar'ah kasurah mina belastik, seakan-akan agar supaya wanita ini menjadi kayak gambar boneka dari plastik. Jadi layahumu ibadah, walayahumu aulad, yang tidak memperhatikan ibadah dan juga tidak memperhatikan anak-anak. Pokoknya tampil diri tok siapa wanita. Sama nek dua istri memiliki harus alamat susah. Bahaya. Fitnahnya. Tidak komplain ibadahnya, tidak komplain anak-anak.
Summa inna ada adilillah wa syari'atahu atau syari'atihi wa ada al-khayam yuriduna ayat mahfud mar'ah bi wadha'i bil rijal hatta yudayiku ala rijal al-khanah wa yas'alu syabab yatasaka'una bil aswaq laisa lahum suq wa yahsulu min faragihim hadza syarrun kabir wa fitnatun adimah. Lianna syabab al-wal faragh wal ghina min a'zamil mafasid. Kama qila inna syababa wal faragh wal jadda mafsadatun lil mar'i ay mafsadah. Ini artinya kemudian sesungguhnya musuh-musuh kita, musuh-musuh yakni agama Allah dan syariatnya, musuh-musuh kehidupan ini menginginkan bagaimana jadi wanita ini mereka bisa menjadikan wanita ini ikut serta menangani tugas-tugas laki-laki. Lebih banyak sekarang kan macam itu. Jadi harusnya laki-laki kerjakan, maka mereka yang mengerjakan. Jadi menjeburkan diri tanpa berpikir bagaimana wanita ini terjun di dalam wadhaif tugas laki-laki hingga akhirnya minimal menekan apa kerja bagi laki-laki. Akhirnya banyak pemuda-pemuda tidak punya kerjaan karena ditangani laki-laki, dari laki-laki masuk. Akhirnya apa? Banyak yang mengangguran kegiatan yang tidak ada. Kemudian hal semacam ini menimbulkan kejahatan atau kejelekan yang besar dan fitnah yang besar. Karena seorang pemuda kita juga kalau banyak waktu luang dia cukupan semacam itu, ini termasuk di antara adanya mafsadah yang besar. Min a'dami mafsadah, termasuk kerusakan yang paling besar. Menunjukkan inna syabab maksudnya asyabab dalam pemuda wal barok waktu luang ada kegiatan wajibnya, maka sebetulnya mereka punya jadi kesungguhan dan tenaga dan semisalnya tidak tersalurkan, maka ini menunjukkan mafsadah bagi seseorang dengan mafsadah yang besar. Maka mereka bagaimana musuh-musuh Islam ini menjadikan para wanita ini menangani tugas-tugas laki-laki, dan mereka meninggalkan atau membiarkan jadi para sahabat ini laki-laki, pemuda laki-laki ya, ini tidak dipakai. Tujuannya agar untuk merusak para pemuda dan juga merusak para wanita. Tahukah Anda apa yang akan terjadi? Jawabnya adalah akan terjadi kerusakan, diantaranya kerusakan istilah. Kalau dia laki-laki dengan perempuan bercampur, apalagi tempat yang sempit, misalnya kerja tempat yang sempit, jadi bercampuran. Kemudian ini ada istilah, ini mafsadah. Istilah itu bercampurnya laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau misalkan perempuannya juga tidak menutup aurat dengan sempurna, misalkan. Kadang-kadang begitu. Bagaimana mereka punya seragam, bagaimana diatur semacam itu. Ini kalau dipikir juga, ini tujuannya mereka. Kalau orang-orang yang sengaja memang buat semacam itu. Demikian juga mafsadah zina, mafsadah perzinaan dengan sangat mungkin. Hatta orang sudah bersuami, apalagi kalau misalkan wanita di tempat kerja lebih cantik daripada istrinya, bagi ada sedikit masalah dengan istrinya, nggak pulang-pulang kadang terjadi hal yang nggak diinginkan, atau sebaliknya
mafsadah zina, wal fahisah, dan juga perbuatan keji yang lainnya. Baik itu zina mata, di mana zina mata di sini. Zina mata melihat sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilihat. Gimana nggak dilihat di depan matanya tiap hari lagi misalnya. Itu ujian. Tugasnya menjaga toko gitu aja. Jadi yang dicari yang begitu-begitu. Ya. Jadi perhatikan zina mata atau zina lisan, sering ngomong dengan lawan jenis sesuatu yang sebenarnya nggak penting, nggak terlalu urgen, enak aja ngomong begitu kan, ngomong-ngomongan. Zina lisan, zinanya tangan dengan menyentuh, zinanya lisan dengan ngomong masa-masa ke arah yang sama, ke arah sana. Kemudian zinanya tangan dengan memegang, zina mata dengan melihat, ujungnya zina dengan kemana? 5. Boleh. Kullu dzalika muhtamalun idza kanat atau muhtamalun idza kanat al-mar'atu ma'a rajul fil badi. Semua itu sangat mungkin terjadi jika antara seorang wanita bersama laki-laki dalam satu pekerjaan. Maksudnya ya bukan makhluk. Maka betapa banyak kerusakan yang terjadi di negeri-negeri yang situ laki-laki jadi apa, bekerja di satu tempat dengan para wanita. Kemudian summa idza mar'ah, kemudian sesungguhnya wanita apabila dia bekerja keluar rumah, di luar rumah, maka sesungguhnya dia akan jauh dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, dan juga jauh dari suaminya, dan akhirnya keluarga menjadi kurang harmonis. Jadi keluarga menjadi kurang harmonis. Ini yang terjadi. Menjadi hancur, jadi kurang harmonis awal dan semacam itu. Kemudian innaha idza wadafat, sesungguhnya wanita apabila dia bekerja maka rumah akan butuh pembantu. Rumah akan butuh pembantu, dan ketika itu akan mendatangkan para wanita dari, kalau bukannya di Arab ya, berarti mendatangkan wanita dari luar negerinya, dari segala macam tempat, dari berbagai macam tempat, dan juga tidak melihat agamanya apa, ini mau membantu, dan apalagi kalau mau membantu dengan gaji yang kurang misalkan. Demikian juga tidak peduli bagaimana agamanya dan akhlaknya, walaupun mungkin pembantu itu agamanya bukan agama Islam. Demikian juga kalau akhlaknya bukan akhlak yang baik, karena statusnya sebagai pembantu. Sangat mungkin jadi demikian. Dan akhirnya akan mencari wanita-wanita agar bisa menjadi pembantu di rumah. Wa naj'alu nisa'ana ta'malu ma khala rijalina, dan kita akan menjadikan para wanita-wanita kita bekerja menepati pekerjaan kaum laki-laki di antara kita. Akhirnya kita akan banyak mengaturkan laki-laki dan mempekerjakan wanita. Maka hadza bihi mafsadatun adimah, maka ini tidaknya terdapat mafsadah, yaitu yang besar, yaitu terjadinya menyebabkan keluarga yang kurang. Kenapa? Karena anak sebenarnya kurang harmonis, mungkin bisa hancur. Karena anak itu apabila tumbuh dan di depannya tidak ada kecuali pembantu, bisa jadi dia akan nasiya ummahu, anak itu akan lupa kepada ibu, lupa kepada bapaknya. Dan seorang anak
kehilangan hubungan batinnya dengan orang tua, dan rumah akan rusak. Maka terjadi banyak mafsadah yang tidak kerusakan yang tidak kita kecuali oleh Allah Ta'ala. Wala syakka ada wa naba ada inan. Ya, jadi akhirnya tidak dijaga lagi bahwa saya musuh-musuh kita dan pengekor musuh-musuh kita ini tentu akan jadi mempengaruhi pemikiran ini tidak, karena paling tidak mereka akan juga menyerap, belajar, bercampur, terpengaruh dengan pemikiran mereka tidak. Paling tidak tidak bisa mewarnai atau menodai mencampuri pemikiran mereka dengan pemikiran yang tidak bagus yang bertentangan dengan Islam. Paling tidak tradisi karena boleh baca. Orang ada muslimat tapi malu dengan ajaran Islamnya, lebih bangga dengan ajaran orang lain. Khatam muslimah, muslim dan muslimah. Maka ini banyak hal yang ditimbulkan. Qad yaquluna innahu la yu'arridul aqidah wa naqulu innahu yahdul aqidah. Terkadang mereka mengatakan sunnah itu tidak bertentangan dengan akidah. Bahkan kita katakan bala, tetapi kita katakan sesungguhnya ia justru menghancurkan akidah. Laisa fa'aradul aqidah bi ayaqulal insanu bi anna Allah lahu syarik aw anna Allah laisa mawjudan wa ma asbahu wa hasbu. Fal hadhil ba'asi tahdimu aqidah hadman. Di hadal insana yabqa yaqulu ka'annahu saulun aw himar la yadamu bil aqidah wala bil ibadah. Li'anna muta'alliqun bid dunya wa zahara biha bin wa binisa. Wa qad ja'a min hadis sahih ma taraktu ba'di fitnatan adru ala rijali min nisa. Yani laisa ma'aradul akidah, tidak yani ma'aradul maksud bertentangan dengan akidah akan bi'ayakul insan, maksudnya yaitu manusia mengatakan bahwa Allah itu memiliki sekutu atau bahwa Allah tidak ada dan semisalnya. Tidak hanya itu, maksudnya akidah tidak ada kaitannya dengan itu. Mungkin mereka masih mengatakan Allah itu ada, Allah tidak punya sekutu. Akan tetapi maksiat ini bisa menghancurkan akidah dengan sehancur-hancurnya. Karena manusia tidaklah tersisa, tidaklah ada kecuali dia hanya kalau seperti saurun atau himar, binatang, jadi sapi atau keledai yang tidak memperhatikan masalah akidah, tidak belum memperhatikan ibadah. Tidak perhatikan akidah, tidak perhatikan ibadah. Kalau manusia sudah tidak perhatikan ibadah, tidak perhatikan akidahnya, karena konsepnya hanya dunia dan keindahannya dan juga dengan wanita. Betul. Maka ada di hadis sahih, Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adru ala rijal min nisa." Di dalam tinggalkan setelah fitnah yang lebih bahaya bagi laki-laki daripada wanita. Daripada wanita. Oleh karena itu wajib bagi kita umat Islam untuk
Jadi apa? Anu'arid hadil afkar, jadi menghadap atau mencegah atau menghadapi pemikiran-pemikiran semacam ini, dan untuk memiliki sikap jadi apa, melawannya di setiap tempat atau di dalam setiap nasabah. Jadi ini intinya di situ. Kemudian sebelum kita lanjutkan, mungkin kita akan dulu sekarang. Silakan, bisa kita lihat sedikit. Silakan. Saya akan sedikit. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, seyogianya untuk bersikap sujud terhadap dunia dan tidak berjalan di belakang jadi apa, kelezatan dunia dan terpesona dengan keindahan dunia. Karena dunia akan menampilkan keindahannya dan manisnya kepada pada manusia. Barang siapa yang terpesona dan berdaya dengan dunia, maka dunia akan membinasakannya. Akan tetapi tetap seyogianya juga tetap tidak seorang tidak melupakan bagiannya dari dunia. Maka ada ayat itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang diberikan oleh Allah kepadamu itu akhirat. Jadi semua diberikan yang kita miliki di dunia ini bagaimana untuk supaya bisa mencapai kehidupan di akhirat, dapat pahala di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupa bagianmu di dunia, karena kamu masih hidup di dunia. Tapi ambisi utamanya adalah akhirat. Kemudian juga yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia karena Adam ini khalifah yang sebagian akan melanjutkan sebagian yang lainnya dalam kehidupan dunia ini, untuk melihat bagaimana manusia ini beramal. Karena dunia ini adalah darul ibtila. Dunia ini tempat ujian, bukan tempat untuk tinggal selama-lamanya. Dunia sebagai tempat untuk lewat, bukan tempat untuk tujuan terakhir. Dia tempat lewat. Maka kayak orang dulu mengatakan apa? Ambil kopi. Ambil kopi itu apa? Singgah untuk minum. Kalau Anda nggak mau minum, ya akan haus. Minumnya dengan apa? Dengan iman dan amal soleh banyak. Karena mesti akan lewat, kan cepat sekali. Anda sekarang usia misalkan sudah 50 tahun, 40 tahun, kayak esok kemarin tuh, ya kan? Masih ingat Anda masih kecil dulu kemarin, masih ingat sekarang udah punya anak, udah punya cucu. Usia udah ternyata cepat sekali lewat aja, numpang lewat. Maka jangan menunggu. Ketika ada di waktu pagi jangan menunggu sore untuk berbuat baik. Ketika di waktu sore jangan menunggu pagi untuk berbuat besok aja. Tak usah ditunda-tunda. Segera lakukan. Cari bekal sebanyak-banyak. Dunia untuk bekal, cari bekal kehidupan. Kemudian pada zawadu mimma marimu ila maqalikum, maka berbekalah kalian dari tempat kalian berjalan lewat hidup dunia ini untuk menuju ke tempat akhir. Maka tempat akhir itu di akhirat. Mungkin di surga dan mungkin di neraka. Allah jadikan tempat kita itu di surga. Maka
ada dua Allahumma Allahumma jadikanlah ya Allah, jadikanlah Allahumma jalin jannah dekat ma'waya, ya Allah jadikanlah surga itu sebagai tempat tinggalku macam-macam. Kemudian berikutnya pelajaran ketiga, waspada terhadap fitnah wanita, yaitu dengan cara waspadanya bagaimana? Kita mubasharati asbab, dengan meninggalkan hal-hal yang menjadi sebab-sebab yang bisa menimbulkan syahwat terhadap wanita, seperti ikhtilat, bercampur laki-laki dan perempuan. Kemudian melihat bagian-bagian tidak boleh dilihat dari wanita yang bukan mahramnya. Kemudian juga tidak menyibukkan diri dengan bersenang-senang dengan wanita yang halal, maksudnya istri, anak-anak atau istri misalkan, sehingga lalai dari menunaikan kewajibannya kepada Allah. Ini. Kemudian juga yang terakhir, yaitu mengambil nasihat dan mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu, yaitu di Bani Israel. Karena sesungguhnya apa yang terjadi pada Bani Israel bisa saja akan terjadi pada selainnya atau pada umat ini jika mereka atau umat ini pun melakukan sebab-sebab yang menjatuhkan mereka kepada fitnah itu. Mereka melakukan atau umat ini melakukan apa hal-hal yang dilakukan oleh Bani Israel dan sebab-sebab yang menjatuhkan mereka kepada fitnah. Maka sekali lagi ini menjadi pelajaran terkait dengan ketakwaan adalah jadi tetap supaya kita bertakwa kepada Allah, menjadikan dunia dan juga termasuk istri kita ini bagaimana bisa menjadikan kita semuanya ini bisa lebih bertakwa kepada Allah, kemudian menjadi kita lebih bisa melakukan dari menjaga agama Allah, melakukan apa yang diperintahkan dan meninggalkan jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala menolong kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dan menjadikan apa yang telah kita pelajari ini berfaedah bagi kita semuanya. Allahumma ba'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.